Ati Riwayati, itulah nama aslinya. Pasti ada sebuah riwayat hingga orang tuanya menamakannya begitu. Atik Riwayati, Riwayati penuh dengan riwayat kata nyokap Eke. Tadinya tapi riwayatnya jangan diceritain kali ya. Riwayatnya pokoknya nggak enak didengar deh. Zaman dulunya kata nyokap Eke. Yang Po Ati tidak keberatan menceritakan adalah ketika ia sering dihajar oleh ayahnya. Nggak pernah boleh. Pemirsa, saya awali kabar-kabar minggu dengan cerita dari Po Ati. Di usianya yang sekarang ini, seharusnya Po Ati menikmati rumah tangganya dengan tenang sambil mengisi hidupnya dengan profesinya sebagai artis. Dan menjaga hari-harinya yang terasa begitu cepat menginjak usia demi usia. Namun, hidup memang tak tertebak. Perkawinannya kandas justru di usia yang semestinya tak terjadi perceraian. Copot, kenapa? Permisi lu, permisi. Pakai sepatu, gue pakai sepatu. Ribet ya udah. Mengenal Po Ati, yang sangat menonjol darinya adalah penyakit latahnya yang sangat parah. Bahkan hanya beberapa menit pun percakapan dengan pemain sinetron ini agak sulit karena penyakitnya itu. Apalagi saat bertemu orang usil seperti Taufik Safalas, habislah sudah kesadarannya untuk sesaat. Gue takut sama lu. Lu tak? Gila lu ya. Pik, lu gila lu. Udah gue takut ya. Dengan lu. Begitulah Po Ati yang bernama asli Ati Riwayati. Tahun ini usianya 46. Selain penyakit latahnya yang berat, ia punya kebiasaan memonyong-monyongkan bibirnya. Iya itu dia. Iya katanya bibir gue kalau ngomong maju 2 cm. Ya Allah bandel banget ya. Perasaan ada yang nyaingin gue si Omas. Iya kan? Ada dong. Ya Allah kalau dia 5 cm maju gue baru 2 cm aja udah jadi omongan. Lah ribet kalau ngomong emang katanya maju bibir gue gue. Po Ati memang tidak muda lagi, tapi dengan dandanan yang cocok, seharusnya ia bisa tampil lebih muda dibanding usianya yang 46. Namun wajah Po Ati yang selalu tampak lelah memang membuatnya kelihatan lebih tua. Tidak bisa dipungkiri, Po Ati memang lelah secara batin. Ya ampun ceritanya jujur aneh udah gak pernah ketemu. Yang pasti aneh udah gak pengen nginget-ngingetin. Karena kalau nginget-ngingetin itu udah yang ada perih banget. Ya udah lupain aja gitu. Yang barusan dibicarakan Po Ati adalah Iwan Jodi Gustiawan, mantan suami yang telah meninggalkannya. Mau pergi dari rumah tanpa pamit, apa sih judulnya kabur kali ya? Ya kabur lah. Pemirsa, gambar ini kami ambil 3 tahun yang lalu. Di sebelah Po Ati adalah putra bungsunya yang kini berusia 9 tahun. Sedangkan yang sulung sudah lulus dari Universitas Indonesia dan anak kedua masih kuliah di Institut Pertanian Bogor. Po Ati seharusnya tinggal menyaksikan anak-anaknya satu demi satu menjadi orang. Tapi peristiwa buruk itu nyatanya datang tahun lalu. Perkawinannya berantakan. Kita udah dikasih surat cerai tapi lewat pos. Kesian ya. Seorang Po Ati surat cerainya lewat pos. Tolong. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Alhamdulillah sih kalau dibilang kesepian sih enggak ya. Soalnya aneh ya Allah yang lagi job alhamdulillah ya. Tiada hari tanpa syuting. Tolong. Bahkan November tahun lalu, Po Ati mencoba membuat lagu. Yang gue punya tapi dia iramanya agak-agak blues gitu. Lu sombong banget. Aduh pusing. Gue nyanyi 7 keliling gitu. Cari kerja kuriling udah kayak gangsing. Ya kurang lebih begitu dah. Ya Allah tolong kesian. Po Ati memang harus sibuk. Dengan begitu ia bisa melupakan kepahitan hatinya. Sudah 2 kali perceraian dialaminya. Sekarang ada kecemasan besar kalau ia ditanya apakah akan kawin lagi. Dengan tegas ia menjawab tidak. Sebutlah ini trauma. Kayaknya sih kalau buat laki-laki untuk sementara ini hatiku tertutup. Untuk siapa saja. Trauma lah. Hayo Allah. Hati Po Ati yang remuk redam. Bagaimana sih rasanya, Po? Yo, kayak orang diiris begitu dikecerin pakai jeruk nipis. Pri. Ati Riwayati, itulah nama aslinya. Pasti ada sebuah riwayat hingga orang tuanya menamakannya begitu.
Atik Riwayati, Riwayati penuh dengan riwayat kata nyokap Eke. Tadinya tapi riwayatnya jangan diceritain kali ya. Riwayatnya pokoknya nggak enak didengar deh. Zaman dulunya kata nyokap Eke. Yang Po Ati tidak keberatan menceritakan adalah ketika ia sering dihajar oleh ayahnya. Nggak pernah boleh. Iya benar-benar kalau misalnya ngejalanin seni benar-benar pulang digebugin, nggak bohong itu. Urusannya kalau pulang latihan main band kaki babak aja pulang kalau ketahuan. Ya bisanya saya main sinetron, bisanya saya nyanyi setelah punya suami. Kalau dulu udah dipupuk sama orang tua. Ya sekarang udah tinggal ngetopnya aja kali ya. Untunglah Po Ati cepat-cepat menikah di usia muda hingga ia terbebas dari ayahnya yang gampang menghajar. Setelah menikah itulah ia bebas berkesenian. Saya kawin muda ya, 17-an saya udah pacaran, 19-an saya udah kawin. Di kemudian waktu Po Ati mengalami 2 perkawinan yang kandas. Apakah akan ada perkawinan yang ketiga? Saat ini ia memang masih was-was, takut gagal lagi. Tapi itu bukan berarti menutup kemungkinan loh. Mau yang lebih muda, mau yang lebih tua, jujur aneh mah nggak masalah semua itu. Yang penting judulnya dia bisa membimbing aku untuk ke akhirat karena umur aku udah maghrib. Kalau sudah menyangkut ini, Po Ati tidak akan main-main. Candanya hilang, berganti kegalauan. Iya, paling tidak yang betul-betul taat sama agama aja. Barangkali untuk harta, untuk pangkat, untuk dan lain sebagainya, ganteng dan lain sebagainya, buat aku frek. Nomor kesekian, yang penting dia taat agama. Dan dia bisa nuntun aku ke akhirat, dijamin aku terima. Tapi dengan catatan aku gak mau di stop buat karir aku. Ya kalau untuk jadi muslimah ya emang kita muslim ya kan, ya insya Allah aneh turutin. Misalnya juga aku harus pakai jilbab karena memang kita mengarah ke sana, aku turutin. Tapi kalau untuk dunia aku nih yang kayak sinetron, kayak nyanyi, aku nggak mau di stop karena itu bagian dari hidup. Temen-temen gue etop. Udah makasih ya say. Udah dong ya Allah. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Seorang penyanyi bernama Alda Risma. Ia pernah digosipkan punya hubungan dekat dengan seorang produser rekaman. Dan kini, kabar terbaru darinya, Alda sedang dalam proses pendekatan dengan pemain sinetron muda, Jonathan Frizzy. Hari kasih sayang pada Kamis lalu mungkin jadi saksi cinta pasangan Alda Risma dan Jonathan Frizzy. Kamu Valentine sama aku? Ya aku maunya sih Valentine sama kamu. Kamu maunya masih apa? Aku juga sama kamu deh. Ya udah. Oke. Dan dengarkan pernyataan Jonathan yang entah tulus entah gombal. Tapi ya first love-nya belum sih. Lagi nyari, kayaknya Valentine pasti dapet ya. Belum yang bener-bener gitu ya. Kata-kata itu menjawab pertanyaan apakah Jonathan sudah pernah pacaran sebelumnya. Kabar kisah cinta Alda dengan Jonathan cukup mengejutkan. Mengingat nama Alda di dunia nyanyi sempat menghilang cukup lama. Ia hanya muncul di sebuah sinetron dan sebuah iklan suplemen. 4 tahun yang lalu, Alda juga sempat bikin heboh. Bersama album pertamanya yang bertajuk Aku Tak Biasa, nama Alda dihubungkan dengan produsernya. Kemudian ia juga digosipkan punya hubungan khusus dengan seorang konglomerat tua berdarah Cina. Sejak itulah penyanyi bernama lengkap Alda Risma Elvariani itu menghilang. Kemunculan Alda kembali terjadi sejak 8 bulan yang lalu. Dan kali ini menyeret hubungannya dengan cover boy tahun 96 yang sekarang jadi bintang sinetron Jonathan Frizzy. Teman mainnya dalam sinetron berjudul Setia. Mula-mula Alda mencoba mengelak, seperti juga yang dilakukannya saat menjawab gosipnya yang dulu. Temen main biasa. Temen main aja. Kebetulan kita main bareng. Aku juga baru tuh orangnya di situ. Jo sini Jo. Kebetulan aku kenal dia baik, anaknya baik, enak aja. Terus juga pokoknya asik-asik aja deh main bareng sama dia. Meski begitu, binar matanya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Berteman aja sih, deket aja. Selama ini aku kenal dia anaknya baik, lucu gitu kan. Walaupun anaknya agak-agak usil. Tapi anak-anak suka juga sih diusil ini. Dan lihatlah bagaimana saat Jonathan, laki-laki yang disebut-sebut dari tadi, datang ke mejanya. Mereka mesra sekali kan? Apa sih yang menarik dari Alda, Jo?
Dia itu inner beauty-nya kelihatan. Iya, Terus sama itu. terus Apa sih aura simbol seksnya kelihatan. Selain itu apa lagi? Dia itu baik.